Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ananta Pasya. Saya dari kelas A3 Manajemen dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi sendiri yang saya cari, yaitu dengan berjudul Teori Distribusi dalam Ekonomi Mikro. Teori distribusi dalam ekonomi mikro merujuk pada konsep yang menjelaskan bagaimana pendapatan atau kekayaan dibagikan di antara berbagai pihak atau faktor produksi dalam suatu perekonomian. Teori ini berfokus pada cara distribusi pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, seperti produk barang dan jasa kepada individu, rumah tangga, atau kelompok berdasarkan kontribusinya terhadap proses produksi. Konsep utama teori distribusi ekonomi mikro: 1. Distribusi pendapatan. Mengacu pada bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa dibagi di antara pemilik faktor produksi. Pendapatan ini dapat berupa upah atau bagi pekerja, sewa atau bagi pemilik tanah, bunga atau bagi pemilik modal, dan keuntungan bagi pengusaha. 2. Teori marginal productivity. Teori ini menyatakan bahwa faktor produksi akan mendapatkan imbalan yang setara dengan kontribusinya terhadap peningkatan output. Dengan kata lain, upah pekerja, bunga modal, dan sewa tanah akan ditentukan oleh produktivitas marginal masing-masing faktor produksi. Misalnya, upah pekerja yang akan bergantung pada beberapa besar kontribusi pekerja tersebut terhadap produksi total. Yang ketiga, teori keadilan distribusi. Pembahasan mengenai keadilan dan ketimpangan. Beberapa teori menganggap bahwa distribusi pendapatan yang adil adalah yang dapat memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara yang lain menganggap bahwa distribusi yang lain lebih mirip dengan mekanisme pasar adalah terbaik. Yang keempat, model pembagian faktor produksi. Ini menggambarkan cara faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dibagi antara individu atau sektor ekonomi. Model ini mencakup hubungan antara permintaan dan penawaran untuk faktor-faktor produksi yang berbeda dan bagaimana hal itu memengaruhi distribusi pendapatan. Yang kelima, kesenjangan pendapatan dan ketimpangan. Teori distribusi ekonomi mikro juga menyentuh pada isu kesenjangan pendapatan yang mengacu pada pembedaan antara pendapatan individu atau kelompok. Beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan ini termasuk pendidikan, keterampilan, modal sosial, dan kebijakan ekonomi. Teori distribusi, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan diberikan imbalan atau kompensasi yang biasanya berupa upah untuk tenaga kerja, bunga untuk modal, sewa untuk tanah, keuntungan untuk kewirausahaan. Peranan teori distribusi: 1. Menjelaskan pembagian pendapatan. 2. Menganalisis ketidaksetaraan. 3. Dasar untuk kebijakan publik. 4. Mengukur efisiensi ekonomi. 5. Mengidentifikasi pengaruh faktor eksternal. Tujuan distribusi: A. Menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. B. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. C. Tercapainya pemerataan produksi. D. Menjaga kontinuitas produksi. E. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. F. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Kesimpulan: distribusi pendapatan dan sumber daya dalam perekonomian dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Pendapatan individu atau kelompok bergantung pada kontribusinya terhadap produksi yang dijelaskan melalui teori marginal produktivitas. Meskipun teori ini dapat menciptakan ketidaksetaraan, pemerintah dapat berperan melalui kebijakan fiskal untuk mengurangi kesenjangan. Secara keseluruhan, teori distribusi bertujuan untuk memahami bagaimana pendapatan dan sumber daya didistribusikan serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.